Rabu 5 Oktober 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran luring dalam rangka uji kinerja atau UKIN PJJ dalam jabatan Universitas Negeri Jakarta periode 4 tahun 2022 prodi tata busana. Dalam praktik pembelajaran luring ini menggunakan aplikasi Fotokom untuk pengerjaan soal evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dan tentu ya kelasnya sudah sapu. Baiklah, salah satu dari kalian silakan untuk memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi. Baiklah, saya akan cek dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Alfa ada? Asta? Ayushika? Dia? Ini? Desi? Semua masuk ya? Terima kasih anak-anak. Pada pertemuan minggu lalu kalian sudah belajar tentang menganalisis rancangan bahan kamisol ya. Di depan ini ada beberapa contoh ya. Yang ini apa ini? Kamisol. Ini juga sama kamisol ya. Kalau yang di sebelah ini? Ya. Ini sama ya? Ini apa? Ya. Di sini kebaya ini adalah termasuk kebaya modern. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau kita akan belajar tentang menganalisis rancangan bahan kebaya. Jadi sebelum kalian tahu membuat kebaya seperti ini, kita buat rancangannya dulu, jadi supaya tahu berapa kebutuhan bahan yang akan kalian beli. Baiklah, kita akan belajar tentang menganalisis rancangan bahan kebaya. Merancang bahan, memperkirakan banyaknya bahan yang dibutuhkan pada proses pemotongan. Rancangan bahan diperlukan sebagai pedoman ketika memotong bahan. Cara membuat rancangan bahan yaitu: 1. Buat semua bagian-bagian pola. Buat semua bagian-bagian pola telah dirubah menurut desain serta bagian-bagian yang digunakan sebagai lapisan dalam ukuran tertentu seperti ukuran skala, yaitu skala 4. Kemudian kedua, sediakan kertas yang lebarnya sama dengan lebar kain yang digunakan dalam pembuatan pakaian tersebut dalam ukuran skala yang sama dengan skala pola, yaitu skala 4. Selanjutnya, kertas pengganti kain dilipat 2 atau disesuaikan dengan desain menurut arah panjang kain dan bagian pola disusun di atas kertas pola tersebut. Sebelumnya, susunlah bagian-bagian pola yang besar dahulu, kemudian pola-pola yang kecil baru diletakkan supaya peletakan pola bisa lebih efisien. Sebelumnya, susunlah bagian-bagian pola yang besar dahulu, kemudian pola-pola yang kecil baru diletakkan supaya peletakan pola bisa lebih efisien. Selanjutnya, hitung berapa banyak kain yang terpakai
bagian depan dan dibuat secara tradisional dari kain ringan seperti brokat, katun, kasa, lenda, atau kain foil, dan terkadang dihiasi dengan sulama. Selanjutnya, di sini adalah macam-macam kebaya. Yang sebelah kiri, nomor 1, di sini adalah kebaya Kartini. Oke, kebaya Kartini itu seperti ini gambarnya. Ada kerahnya. Kemudian yang kedua, kebaya Jawa. Ini seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebaya Encim. Kebaya Encim itu cirinya dia pada bagian depan sampai bawah itu terdapat bugil, ya, terdapat hiasan bugil. 4 yaitu kebaya Bali. Kebaya Bali ini yang menjadi ciri utama adalah pemakaian tali atau ikat pinggang. Ya, ini yang membedakan kebaya Bali dengan kebaya yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu kebaya Kutu Baru. Kebaya Kutu Baru di sini yaitu yang Kutu Baru ada sebelah sininya. Ya. Lanjut yaitu yang keenam yaitu kebaya modern. Jadi pada kebaya modern ini lebih bebas, kalian bisa bervariasi, bisa menggunakan cape, ini seperti ada cape, kemudian boleh mengenakan hiasan mutiara atau payet, ini ya. Nah, ini juga kebaya modern. Cuma di sini ada kerah sanggai, kemudian di sini terdapat kolsase, hiasan-hiasan bunga. Kemudian kancingnya, ini dia menggunakan kancing sengkelit. Lanjut, alat dan bahan untuk merancang bahan kebaya. Alat untuk membuat rancangan bahan kebaya: 1. Pensil, 2. Penggaris pola skala, 3. Skala, 4. Penghapus, 5. Gunting kertas, 6 adalah petlin. Bahan ini ketika kalian membuat rancangan bahan menggunakan kertas HVS, kemudian selanjutnya adalah kertas dorsal merah dan biru, kemudian kertas pola garis, kemudian adalah lem kertas. Langkah-langkah membuat rancangan bahan kebaya. Langkah-langkah dalam merancang bahan kebaya: 1. Mempersiapkan alat dan bahan untuk merancang bahan kebaya, yaitu pensil 2B, pensil merah biru, penggaris pola skala atau penggaris kecil, penggaris 30 cm, penggaris skala, lem kertas, kertas HVS, kertas pulsa, dan kertas pola. Mengambil ukuran kebaya sesuai dengan desain. Jadi ini adalah gambar mengambil ukuran pada bagian leher. Ini adalah lingkar badan. Ini lingkar badan. Berikutnya ini adalah lebar dada atau lebar muka. Kemudian yang ini adalah panjang punggung. Ini adalah panjang muka. Gambar ini adalah untuk mengambil ukuran uji. Ukuran uji di sini berfungsi untuk mengontrol jatuhnya garis bahu. Ya, ini bagian depan. Ini ukuran uji bagian belakang. Ya, garis bahu, panjang lengan. Ini adalah lingkar pangkal lengan atas. Ya, ini adalah lingkar pergelangan tangan, jadi dari ujung tangan kalian. Berikutnya ini adalah untuk mengukur panjang kebaya sesuai dengan keinginan. Kemudian selanjutnya adalah membuat pola dasar badan skala 1/4. Ini pola dasar yang dibuat adalah pola dasar sistem Polri Mulyawan. Di sini adalah pola dasar badan depan. Berikut adalah pola dasar badan depan. Nah, ini adalah pola lengan. Yang membedakan pola lengan badan
akhir dari pola tadi diberi warna merah untuk pola bagian depan, kemudian diberi warna biru untuk pola bagian belakang. Berikutnya adalah pola lengan. Lengannya adalah lengan kecil panjang ya. Hasil akhir dari cat pola ini kita jiplak pada bagian depan untuk kertas merah, bagian biru untuk bagian belakang. Ini adalah hasil akhir dari pola lengan. Selanjutnya, menempelkan pola kebaya pada kertas pola sesuai ukuran kain. Ini nanti sesuaikan kain yang akan kalian gunakan lebarnya berapa. Seandainya kain itu lebarnya 150, berarti lebar yang kalian buat adalah 150 cm. Demikian juga seandainya lebar bahan yang kamu butuhkan adalah 115 cm, kalian juga akan membuat selebar 115 cm. B. Menghitung jumlah ukuran panjang kain yang dibutuhkan untuk membuat kebaya menggunakan skala 1/4. Selanjutnya, menjiplak pola kebaya yang masing-masing komponen sudah diberi arah serat kain dan kaku. D. Memotong jiplakan pola kebaya. Dia memotong kertas pola skala 1/4 dengan ukuran sesuai ukuran lebar bahan dengan panjang kain. Nanti dipaparkan di fotonya adalah menggunakan kain brokat dengan lebar kain 115 cm, panjang kain 170. Kemudian ini adalah rancangan dalam kebaya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok seperti kelompok yang sudah ibu bagikan kemarin. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Silahkan dikerjakan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya Mbak. LKPD-nya dikerjakan dalam jangka waktu 15 menit. Kemudian silahkan mempresentasikan ke depan sesuai dengan pembagian kelompok. Ya, kemarin dari kelompok 1 modelnya yang mana, kelompok 2 yang mana ya? Silakan kerjakan.
membacakan hasil analisis rancangan bahan kebaya. Tabel 1. Gambar nomor 1 adalah kebaya modern. Rancangan bahan kebaya secara global dengan panjang kebaya 90 cm adalah 192 cm dengan rincian panjang 90 cm ditambah kali 4 cm dan kampuh 2 cm. Gambar 2 adalah kebaya kutu baru. Rancangan bahan kebaya secara global dengan panjang kebaya 80 cm adalah 168 cm dengan rincian panjang kebaya 80 cm ditambah 2 cm untuk kampuh dan untuk bagian bawah tidak ditambah kulit karena menggunakan pinggiran kain. Tabel 2, gambar nomor 1. Penggaris skala digunakan untuk membuat pola kecil. Gambar 2. Gambar A karena ada ukuran skala 1/4 dan 1/6. Gambar 3. Kertas warna merah digunakan untuk pecah pola bagian muka atau depan, dan untuk kertas warna biru digunakan untuk pecah pola bagian belakang. Gambar 4. Kertas coklat bergaris digunakan untuk membuat pola besar dan juga membuat rancangan bahan. Tabel nomor 3 akan disampaikan ini. Pada kebaya ini panjangnya 90 cm sampai lutut. Lehernya ini termasuk model off shoulder. Lengannya lengan licin. Bagian sisi dan kanan panjangnya beda, jadi termasuk ke dalam desain asimetris. Ini adalah pola dasar bagian depan. Ini adalah pola dasar rok bagian depan. Ini adalah pola dasar badan bagian belakang. Ini adalah pola dasar rok bagian belakang. Ini adalah pola dasar lengan. Yang sebelah sini bagian depan, yang sebelah sini bagian belakang. Setelah pola dasar, bagian depan dibuka. Dari bahu saya turunkan 8 cm. Dari pinggang sebelah sisi kiri saya turunkan 20 cm. Lalu saya bagi 3. Setelah dibagi 3, saya gunting lalu dilebarkan sekitar 5 cm. Ini hasil akhir dari pola depan. Ini setelah pola dasar bagian belakang. Bagian bahu saya turunkan 8 cm. Sisi kiri saya naikkan 8 cm. Ini hasil akhir dari pola dasar. Ini hasil akhir dari pola bagian belakang. Bagian tengah terdapat belahan translati. Bagian pinggangnya terdapat sambungan. Ini hasil akhir dari pola lengan. Ini adalah rancangan bahan kebaya buka. Ini pola dasar bagian. Ini pola bagian muka. Bagian pinggangnya terdapat sambungan. Ini pola bagian muka. Kampuhnya saya beri 2. Yang bagian bawah tidak saya beri kelip karena saat peletakan di atas kain terdapat pada pinggiran kain. Ini pola bagian belakang. Bagian pinggangnya terdapat sambungan. Bagian bawah tidak saya beri kampuh. Bagian bawah tidak saya beri kelip karena saat peletakan di atas kain berada pada pinggiran kain. Kampuhnya saya beri 2 cm. Karena peletakan polanya dibuka, jadi untuk pola lengannya saya buat 2. Ada yang mau bertanya? Ya. Saya belum Tangan pola pada rancangan bahan kebaya, kenapa dibuka tidak dilipat jadi 2? tidak bisa karena modelnya asimetris, jadi peletakan polanya harus dibuka karena sisi kanan dan sisi sebelah kiri tidak sama panjangnya. Paham, Mbak? Baik, silakan lagi siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Pada rancangan bahan kebaya bagian belakang kanan dan kiri, apakah bentuk polanya sama? Tidak sama, yang sisi sebelah kiri saya naikkan 8 cm. Sudah apa maksudnya? Ya. Jadi di sini polanya bagian belakang kanan dan kiri juga tidak sama. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang silakan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil
kasih diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengisipasikan hasil analisis tentang budaya modern. Tabel 1 dibutuhkan disampaikan oleh Tabel 1, gambar nomor 1, kebaya modern. Rancangan bahan kebaya secara global dengan panjang kebaya 90 cm adalah 192 cm dengan rincian panjang 90 cm ditambah kuli 4 dan kampung 2. Gambar nomor 2, kebaya baru. Rancangan bahan kebaya secara global dengan panjang kebaya 80 cm adalah 168 cm dengan rincian panjang kebaya 80 cm ditambah kampung 2 dan untuk bagian bawah tidak menggunakan kulit karena berada di pinggiran kain. Tabel 2 nomor 1, gambar penggaris skala digunakan untuk membuat pola kecil. Gambar 2 yang termasuk penggaris skala adalah gambar A karena ada ukuran skala 1/4 dan 1/6. Gambar 3, kertas warna merah digunakan untuk pecah pola bagian muka atau bagian depan. Kertas warna biru digunakan untuk pecah pola bagian belakang. Kertas coklat bergaris digunakan untuk membuat rancangan bahan. Untuk tabel 3 dijelaskan seperti ini. Dari di sini terdapat gambar kebaya modern. Berdasarkan hasil tersebut, garis layar kebaya ini memiliki garis layar dengan kerah jinak atau kerah sampai, terdapat sambungan pada bagian pinggang, kerah licin bermansar, serta terdapat belahan pada bagian belakang berupa kancing. Panjang kebaya bagian belakang tidak sama dengan bagian depan, lebih panjang bagian belakang, serta terdapat hiasan berupa kain organisasi di bagian belakang. Setelah menganalisis kita bisa mulai untuk membuat pola dasar. Di sini saya membuat pola dasar dengan sistem sederhana dengan skala 1/4. Ini merupakan pola dasar bagian depan, dan ini pola dasar bagian belakang, dan ini pola dasar kap bagian depan, pola dasar kap bagian belakang, yang kemudian kita pecah dengan mengurangi panjangnya serta mengembangkan pada bagian bawahnya. Dan ini adalah pola hiasan yang bisa kita ambil dari pecah pola bagian belakang. Dan ini merupakan pola dasar lengan yang kita pecah kemudian menjadi seperti ini pola lengan, dan ini pola konsep. Dan ini adalah pola kerah sampai. Setelah kita pecah pola tersebut, kita bisa mengcopy pecah pola tersebut ke dalam kertas merah dan biru. Kertas merah untuk bagian depan dan kertas biru untuk bagian belakang. Dan ini merupakan hasil akhir dari pola yang sudah kita pecah tadi. Ini merupakan pola kerah sampai, dan ini merupakan pola bagian depan utuh, dan ini merupakan pola hiasan depan utuh, dan ini pola bagian belakang terdapat kancing, dan ini pola belakang hiasan berupa kain belakang, dan ini adalah hiasan kain organisasi. Dan ini merupakan rancangan bahan dari pola kebaya. Ini merupakan pola bagian depan, pola bagian belakang, dan ini bagian hiasan depan, bagian hiasan belakang, pola lengan, pola konsep, dan ini merupakan pola hiasan yang terdapat di belakang. Ya, demikian tadi dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Barangkali ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Saya kenapa rancangan yang dibuat itu ada 2? Karena di sini kainnya berbeda. Ini menggunakan kain brokat dan ini menggunakan kain organza. Ya, sudah paham? Sudah. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Mbak? Saya untuk peletakan pola kebaya apakah boleh 1 ataupun 2? Tergantung motif dari brokat. Jika motif brokat satu arah tidak bisa diletakkan bolak-balik karena motifnya harus bertemu. Baik, terima kasih. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Baik, terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan diskusinya. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Yuk, tepuk tangannya mana?
rancangan bulan kebaya. Ada yang mau beri kesimpulan materi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi hari ini. Menganalisis rancangan bahan kebaya. Yang pertama, desainnya simetris atau asimetris. Yang kedua, motif bahan satu arah atau dua arah. Jika motif bahan satu arah, peletakan pola tidak boleh bolak-balik karena motif harus bertemu. Yang ketiga, bahan yang digunakan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak. Kami dari kelompok 3 akan memberikan kesimpulan materi hari ini, yaitu menganalisis hasil pola kebaya. Yang pertama yang perlu diperhatikan saat membuatnya yaitu 1. Arah serat bahan, 2. Keterangan pola, 3. Keterangan lebar kampung, 4. Masing-masing pola diberi warna yang berbeda. Terima kasih Bu. Baik, tadi teman-temanmu sudah mempresentasikan dan sudah menyimpulkan tentang materi hari ini. Jadi kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya. Jadi ketika kalian menganalisis rancangan bahan kebaya, yang harus kalian perhatikan adalah untuk modelnya seperti apa. Itu kalian harus paham dulu. Seandainya modelnya adalah seperti ini, modelnya asimetris kan? Asimetris berarti kalau modelnya asimetris, pembuatannya polanya bagaimana, kemudian peletakan pola. Untuk peletakan pola bahan asimetris, otomatis peletakan polanya tidak bisa dilipat jadi dua, harus dibuka. Supaya apa? Kalian tidak salah dalam peletakannya. Soalnya kalau nanti dilipat jadi dua, ada kemungkinan untuk bagian yang pendek tertukar di sebelah kanan. Selanjutnya adalah untuk bahan seperti ini ya. Di sini bahannya terdapat dua jenis bahan, yaitu bahan brokat, kemudian di bagian belakang ada hiasan lagi yang menggunakan bahan organza. Jadi bahannya seperti apa harus diperhatikan. Kemudian motifnya satu arah atau dua arah, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau motifnya searah berarti kita tidak bisa meletakkan pola secara bolak-balik, tidak bisa. Jadi ini salah seandainya kamu meletakkan pola untuk bahan bermotif. Jadi yang harus diperhatikan ketika kamu memotong bahan bermotif, motifnya harus bertemu seperti badan depan dan belakang gambarnya harus bertemu. Kemudian pada waktu merancang arah serat jangan lupa perhatikan arah seratnya seperti apa. Kemudian lagi untuk lebar kampungnya dikasih keterangan berapa senti, ada arah serat, kemudian lebar kampung ada arah serat, keterangan kampungnya berapa senti. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Silahkan membuka link form yang sudah saya bagikan untuk dikerjakan melalui aplikasi link Google Form. Jadi silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula. Baiklah anak-anak ya, silakan membuka link yang sudah saya bagikan, dikerjakan soalnya ada 10, waktunya 10 menit, silakan dikerjakan.